Selamat pagi dokter, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai karakteristik gambaran radiografi Densbone Island. Yang pertama yaitu pendahuluan. Densbone Island itu merupakan suatu fokus tulang padat yang terbatas pada spongiosa, di mana akibat kesalahan perkembangan osifikasi endokondral. Densbone Island itu biasanya bersifat asimptomatik dan sebagian besar itu teridentifikasi secara tidak langsung melalui pemeriksaan radiografi rutin. Densbone Island memiliki predileksi pada mandibula yang signifikan berkisar dari 89,3% sampai 100% dengan laporan terutama di daerah premolar dan molar. Jadi pada hari ini akan dibahas mengenai karakteristik gambaran Densbone Island. Yang pertama yaitu adalah pengertian Densbone Island. Jadi Densbone Island ini itu dikenal juga dengan enostosis atau osteosklerosis idiopatik, bone wall, osteoporosis periapikal, dan bone scar. Di mana untuk etiologi dan patogenesis dari Densbone Island itu sendiri itu belum diketahui secara pasti. Namun dianggap sebagai hasil dari kegagalan resorpsi selama osifikasi endokondral dan dianggap sebagai bawaan atau perkembangan. Sisa akar gigi desidui dan deposit tulang dari tekanan trauma oklusal juga dikatakan sebagai etiologi dari Densbone Island. Adapun manifestasi klinis dari Densbone Island yaitu adalah bersifat asimptomatik, di mana biasanya ditemukan pada kasus itu secara kebetulan. Di mana klasifikasi dari Densbone Island itu sendiri ada beberapa tipe, yaitu ada tipe intraradikuler, ada tipe apikal dan intraradikuler, ada tipe terpisah, ada tipe apikal, serta ada lesi yang terutama terletak di sekitar apikal akar. Adapun penata laksanaan untuk Densbone Island ini itu bersifat konservatif, di mana tindak lanjut klinis dan radiografi periodik jangka panjang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi Densbone Island. Adapun gambaran radiografi dari Densbone Island yaitu untuk lokasi, Densbone Island itu lebih sering terjadi pada mandibula daripada maksila, di mana paling sering terjadi di daerah premolar dan molar. Adapun ukuran dari Densbone Island itu sendiri dapat dideteksi dalam berbagai ukuran, mulai dari diameter 2 hingga 3 mm sampai dengan 2 cm. Di mana untuk struktur internalnya sendiri, itu Densbone Island itu biasanya tanpa pola yang khas, tetapi tergantung pada bentuk dan ketebalannya. Adapun efek pada jaringan sekitar, yaitu di mana dalam kasus yang sangat jarang, itu Densbone Island itu dapat menghambat erupsi gigi dan bahkan menggeser gigi. Nah, untuk batas tepi Densbone Island itu adalah well defined. Selanjutnya yaitu adalah laporan kasus. Untuk kasus yang pertama yaitu seorang wanita berusia 19 tahun datang dengan keluhan utamanya itu bengkak pada gigi belakang kiri bawah, tidak ada riwayat trauma pada gigi ataupun wajah. Pembengkakan secara bertahap itu meningkat dan tanpa keluhan rasa sakit, serta tanpa terjadinya perdarahan di daerah yang terkena. Adapun radiografi periapikal dan panorami menunjukkan terdapat sisa akar pada gigi 36 dan dengan ukuran 0,5 cm dan batas kortikasi. Kalsifikasi terlihat pada distal gigi 35. Adapun pada radiografi periapikal, intraoral dan radiografi panorami menunjukkan terdapat sisa akar dengan granuloma periapikal pada gigi 36 dan osteosklerosis idiopatik pada distal gigi 35. Untuk kasus yang kedua, yaitu seorang wanita berusia 45 tahun, datang untuk rehabilitasi prostetik untuk rahang atas kirinya. Di mana pada panorami itu dilakukan untuk menunjukkan radiopasitas homogen di rahang kiri berukuran sekitar 10 mili. Adapun X-ray itu menunjukkan bone island hyperdensity dengan tepi yang jelas di regio premolar maksila kiri. Operasi dilakukan dengan anestesi lokal dan didiagnosa akhir itu adalah osteosklerosis idiopatik dikonfirmasi. Untuk kasus yang ketiga yaitu adalah seorang pria Kaukasia berusia 50 tahun datang dengan riwayat medis pasien itu termasuk kanker rektum dan hati stadium 4 dengan riwayat bedah ostomy bed placement. Pada pemeriksaan kepala dan leher yang komprehensif itu mengungkapkan terdapat asimetri pada wajah di mana di sisi kiri mandibula yang sulit dipalpasi. Adapun radiografi panoramik menunjukkan beberapa area radiopak yang tidak jelas di seluruh maksila dan mandibula serta menunjukkan banyak osteoklerosis idiopatik. Seketika diskusi dengan pasien tentang kondisi itu mengungkapkan bahwa dua keponakannya telah didiagnosa mengalami sindrom Gardner.
Begitu pula pada pasien ini didiagnosa mengalami sindrom Gardner. Selanjutnya yaitu pembahasan yang akan membahas mengenai interpretasi kasus 1, 2, dan 3. Yang pertama itu adalah interpretasi kasus 1. Yang pertama itu adalah area 1 yaitu gigi geligi, tidak terdapat missing teeth, tidak terdapat persistensi, terdapat impaksi pada gigi 18, 28, 38, 48, kondisi mahkota, terdapat kehilangan seluruh mahkota gigi 36, terdapat gambaran radiolusen pada oklusal gigi 46 dan 47 dari enamel hingga kamar pulpa. Untuk kondisi akar, dilaserasi sepertiga apikal ke arah distal pada gigi 13, dilaserasi sepertiga apikal ke arah distal pada gigi 23, dan dilaserasi sepertiga apikal ke arah distal pada gigi 43. Untuk kondisi alveolar crest dan purkasi dalam batas normal. Adapun kondisi periapikal yaitu terdapat gambaran radiolusen berbatas jelas berukuran 4 x 3 mm pada apikal gigi 36. Terdapat gambaran radiopak berbatas jelas berbentuk irreguler berukuran 5 x 2 mm pada apikal gigi 35. Untuk area 2 maksila sinus nasal, terdapat gambaran radiopak berbatas jelas menyerupai benih gigi pada area 18 dan 28. Untuk area 3 mandibula, terdapat gambaran radiopak berbatas jelas menyerupai benih gigi pada area 38 dan 48. Untuk area 4 yaitu TMJ, bentuk kondilus fossa eminensia di mana simetris, bentuk kondilus dextra dan sinistra berbentuk round. Untuk posisi kondilus dextra dan sinistra terletak pada fossa glenoidalis. Untuk area 5 yaitu ramus os vertebrae di mana dalam batas normal dengan os vertebrae tidak dapat diinterpretasikan. Adapun kesan yaitu terdapat kelainan pada area 1. Radiodiagnosisnya yaitu gangren radix gigi 36, pulpitis irreversibel gigi 46 dan 47, dan Dens bone island. Selanjutnya yaitu adalah interpretasi kasus kedua. Untuk area 1 yaitu gigi geligi, terdapat missing teeth pada gigi 16, 18, 26, 28, 38, dan 48. Tidak terdapat persistensi, tidak terdapat impaksi. Kondisi mahkota, terdapat gambaran radiopak pada gigi 15, 27, 45, 47, menyerupai crown. Terdapat gambaran radiopak pada oklusal gigi 17, 24, 25, 34, 35, 36, 37, dan 44, serta 46 menyerupai tumpatan. Untuk kondisi akar, terdapat gambaran radiopak dari kamar pulpa hingga 2/3 apikal gigi 15, 27, 45, 47 menyerupai pasa. Kondisi alveolar crest dan purkasi yaitu terdapat penurunan vertikal kurang lebih 4 mm pada sisi mesial gigi 27. Untuk kondisi periapikal, terdapat gambaran radiopak berbatas jelas berbentuk irreguler berukuran 10 mm pada apikal gigi 25. Untuk area 2 yaitu maksila sinus nasal dalam batas normal. Untuk area 3 mandibula yaitu dalam batas normal. Untuk area 4 yaitu TMJ, bentuk kondilus fossa eminensia simetris dengan bentuk kondilus dextra dan sinistra berbentuk round. Untuk posisi kondilus yaitu kondilus dextra dan sinistra terletak pada fossa glenoidalis. Untuk area 5 yaitu ramus os vertebrae dalam batas normal dan os vertebrae tidak dapat diinterpretasikan. Kesan terdapat kelainan pada area 1. Radiodiagnosisnya yaitu nekrosis pulpa gigi 15, 27, 45, 47, pulpitis reversibel gigi 17, 24, 25, 34, 35, 36, 37, 44, dan 46, periodontitis kronis, serta Dens bone island. Selanjutnya yaitu interpretasi kasus ketiga. Untuk area 1 yaitu gigi geligi, terdapat missing teeth pada gigi 13, 17, 18, 27, 28, dan 38. Tidak terdapat persistensi, terdapat impaksi gigi 14, 15, 25, 34, 44, dan 45. Untuk kondisi mahkota yaitu terdapat gambaran radiopak pada oklusal gigi 16, 26, 36, menyerupai tumpatan, serta terdapat gambaran radiolusen pada disto-oklusal dari enamel hingga pulpa gigi 37 dan 47. Terdapat gambaran radiolusen pada disto-oklusal dari enamel hingga dentin gigi 84. Untuk kondisi akar yaitu dilaserasi sepertiga apikal ke arah distal pada gigi 24 dan 25. Menghilang 2/3 apikal gigi 55, 11, dan 84. Untuk kondisi alveolar crest dan purkasi dalam batas normal, kondisi periapikal terdapat gambaran multiple radiopak berbentuk irreguler dengan batas well defined. Untuk area 2 yaitu maksila sinus nasal, terdapat gambaran multiple radiopak berbentuk irreguler dengan batas well defined pada area maksila.
Untuk area 3 yaitu mandibula, terdapat gambaran multiple radiopak berbentuk irregular dengan batas well defined pada area maksila. Untuk area 4 yaitu TMJ, itu di mana bentuk condylus fossa eminensianya itu tidak dapat diinterpretasikan. Untuk posisi condylus juga tidak dapat diinterpretasikan. Untuk area 5 ramus os vertebrae, terdapat gambaran radiopak berbentuk irregular berbatas tegas pada anterior ramus ascending sisi sinistra. Kesan terdapat kelainan pada area 1, 2, 3, dan 5. Radiodiagnosis yaitu adalah pulpitis irreversibel gigi 37 dan 47, pulpitis reversibel gigi 16, 26, 36, 84, impaksi gigi 14, 15, 25, 34, 44, dan 45, Dens bone island, serta osteoma. Selanjutnya yaitu adalah diagnosa banding. Adapun diagnosa banding dari Dens bone island itu ada osteitis sclerosis periapikal, periapikal cemento osseous dysplasia, serta hipersementosis. Yang pertama terkait dengan lokasi. Untuk Dens bone island itu sering terjadi pada mandibula daripada maksila, terutama terjadi pada gigi premolar dan molar, dan tidak tergantung pada gigi. Sedangkan osteotitis sklerosis periapikal itu lokasi paling tersering itu adalah pada akar. Adapun pada periapikal cemento osseous dysplasia untuk lokasinya pada apikal akar gigi, dan hipersementosis bagian atau seluruh permukaan akar. Terkait dengan bentuk, Dens bone island itu well defined, terkadang menyatu dengan trabekula tulang di sekitarnya. Untuk osteitis sklerosis periapikal itu dengan batas dan bentuknya bervariasi, tapi biasanya irregular dan well or ill defined. Adapun untuk periapikal cemento osseous dysplasia itu bentuknya bulat oval dan well defined. Untuk hipersementosis itu bentuknya itu membesar seperti bulbos yang irregular. Untuk struktur internal itu di mana Dens bone island itu radiopak. Untuk osteotitis sklerosis periapikal itu radiopak. Periapikal cemento osseous dysplasia itu di mana pada tahap awal itu dia radiolucent, pada tahap intermediate itu campuran radiolucent dan radiopak, serta pada tahap akhir itu radiopak yang dikelilingi oleh radiolucent yang tipis. Sedangkan untuk hipersementosis, struktur internalnya itu sedikit lebih radiolucent daripada dentin. Adapun efek pada jaringan di sekitar, yaitu di mana Dens bone island itu sangat jarang dapat menghambat erupsi gigi dan menggeser gigi. Untuk osteitis sklerosis periapikal itu efek pada jaringan sekitarnya akan terdapat pelebaran ligamen periodontal. Sedangkan pada periapikal cemento osseous dysplasia itu tidak menyebabkan displacement maupun resorpsi akar gigi. Dan untuk hipersementosis itu di mana gigi masih vital. Jadi kesimpulan dari Dens bone island ini itu di mana Dens bone island itu dikenal sebagai enostosis atau osteosklerosis idiopatik, bone wall, osteoporosis periapikal, dan bone scar. Di mana Dens bone island ini itu sering muncul sebagai temuan radiografi yang insidental, di mana dia bersifat asimptomatik. Dens bone island itu lebih sering terjadi pada mandibula daripada maksila, dan paling sering terjadi itu di daerah premolar dan molar. Adapun diagnosa bandingnya yaitu ada osteitis sklerosis periapikal, periapikal cemento osseous dysplasia, dan hipersementosis. Baik dokter, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya.